Halo guys, welcome back to my channel LG MV. Kali ini kita nggak akan ngomongin soal motor. Kali ini kita bakal ngomongin soal unit replika airgun gitu ya, tepatnya Makarov. Dan kali ini kita bakal coba review Makarov Gen 5 yang sudah dimodifikasi tentunya. Kita bakal coba review apa sih bedanya dengan Gen 4, kemudian kelebihan sama kekurangannya ada nggak sih ya, kira-kira seperti apa. Di sini kita bisa lihat ada dua unit. Yang pertama di sebelah kiri sini ada Makarov Gen 5, kemudian di sebelah kanan ada Makarov Gen 4. Kita coba lihat apa sih perbedaan dari Gen 4 dan Gen 5. Secara fisik sebetulnya hampir sama gitu ya, untuk orang yang belum tahu gitu ya, atau yang awal mungkin secara fisik sangat mirip gitu dari segi bentuknya, bobot juga nanti kita coba compare gitu ya. Namun di sini sudah ada beberapa perubahan. Yang pertama, untuk kita lihat dari fisik dulu ya gitu. Nah ini kodenya T12. Gen 5 ini cuma ada dua serial code, yang pertama T12 dan T13. Sementara untuk Gen 4 sendiri di sini ada T16. Selain dari T12, T13 setahu saya itu masuknya Gen 4. Walaupun sebetulnya ada T19, T20 yang mirip Gen 5, tapi sebetulnya itu beberapa orang bilang bukan Gen 5 yang beneran gitu ya, niru Gen 5 lagi sih desainnya gitu. Kita lihat dari fisik bagian luar. Yang pertama dari slide-nya di sini gloss ya, dari blownirnya dia gloss, kemudian bagian top slide-nya ini lebih matte gitu. Sementara untuk Gen 4 ini dia full gloss tuh. Kemudian kita lihat di sini di lubangnya dia seperti senti ya, dia ada coakan. Ini untuk ekstraktor atau bahasa umumnya tuh cakar macan atau apa ya, untuk ekstraktor ini tidak ada ya. Jadi kalau Gen 5 ini biasa ngelihat dari sini, kemudian atasnya ini doff, ininya gloss gitu ya. Selanjutnya ada di bagian sini. Kalau kita perhatikan Gen 4 itu lebih tebal, sementara Gen 5 itu dia cenderung lebih tipis dan lebih slim, karena dia sebetulnya 1:1 dengan Senpi, dan ini merupakan unit Bulgaria. Sebetulnya aslinya dijual dengan paketan bisa dirubah convert ke Senpi kaliber 32 kalau nggak salah gitu ya. Tapi ketika masuk ke Indonesia tidak disertakan. Sementara untuk Gen 4 sendiri dia lebih tebal-tebal, sebetulnya lebih bulky. Kemudian selain itu kita lihat dari slide-nya, Gen 5 lebih tebal slide-nya bagian bawahnya dibanding dengan Gen 4. Dari bobot juga sebetulnya lebih berat ya untuk Gen 5 ini. Kemudian kita lihat bagian visir atau side-nya itu, kalau Gen 5 dia ada garis situnya, garis tengahnya, kemudian posisinya ini di tengah. Sementara Gen 4 yang saya dapat itu posisinya ini di agak ke kiri gitu ya, dan posisi ini juga agak nyerong ke sebelah kanan. Saya nggak tahu sih ini settingannya memang seperti ini dari Rusianya. Yang jelas sudah dicoba, presisi akurasinya sudah bagus gitu ya. Kemudian di bagian triggernya ini berbeda ya, bukan trigger, di bagian hammernya berbeda. Kalau di sini dia full bulat, kemudian separuh. Tapi kalau di sini dia full rata dan dia ada coakan-coakannya gitu. Kemudian bagian ini, jadi kalau Gen 4 itu di sininya ada geriginya dan dia lebih lebar.
Kalau ini lebih slim, dan sebetulnya kalau misalnya memakai grip yang original, ini tuh kayak pegas gitu. Nah, dia terpisah sih rangkanya. Sementara kalau ini kan nyatu ya. Ini bukan patah, tapi memang sebetulnya ini bisa main gitu, bisa ngeper kalau menggunakan grip original. Sementara Gen 5 untuk originalnya sendiri, dia bahannya seperti marmer, seperti ini. Dalamnya juga berbeda ya, dia lebih slim sebetulnya, seperti itu. Ini originalnya, tapi nanti kita bahas ada beberapa modifan yang sudah dilakukan pada Gen 5 ini ya. Itu kurang lebih dari fisik. Kemudian perbedaannya ada di material-materialnya gitu ya. Kita coba di sini ditimbang. Gen 4 kurang lebih di 595 gram. Gen 5 640 gram. Jadi memang dari bobot juga lebih berat ya dia. Kemudian kita coba lihat di bagian dalamnya. Pada Gen 4 kita lihat dalamnya itu seperti coba lihat bagian sini. Dalamnya itu kayak masih cetakan-cetakan. Sementara untuk Gen 5 sendiri benar-benar nggak ada ya, kayak besi buta gitu. Dia pure handmade gitu, menggunakan mesin freeze manual sepertinya. Kemudian kita lihat di bagian sini ini cenderung kosong, sementara di sini cenderung ada apa namanya, ada segmen-segmennya gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk kebutuhan senpi. Jadi kayak ini untuk ekstraktornya nanti masuk ada per sama kuku macannya gitu. Kemudian kita lihat juga bagian firing pinnya itu berbeda. Yang Gen 5 ini lebih panjang firing pinnya dibanding dengan Gen ini ya, Gen 4 ya gitu. Kemudian dari tebalnya pun berbeda ya. Gen 4 itu lebih tipis, sementara Gen 5 lebih tebal. Nah, ini juga bagian sampingnya kita lihat. Di sini walaupun ada coak gitu ya, di sini nggak ada, tapi dia lebih berat gitu. Materialnya lebih bagus gitu. Beberapa orang bilang seperti itu. Oke, sampingkan dulu. Kemudian kita lihat bagian sini. Yang pertama di sini ya, tadi hammer sudah dijelaskan. Kita lihat juga bagian rangkanya itu berbeda ya. Yang ini rangkanya cenderung lurus, ini cenderung ada liuknya. Kemudian di sininya polos, tapi dia lebih slim dibanding dengan Gen 4 seperti itu. Kemudian kita lihat juga dalamnya ada yang berbeda ya. Oh, di sini ada yang merah-merah sih, apa sih itu ya? Nah, ini blowing, teknik dari blowing yang terjadi pada material yang lebih tahan aus dan lebih keras. Itu informasi yang saya dapat. Jadi kalau misalnya ada nemu part-part warna merah gini, kalau kita lihat di eBay ini langka dan harganya lebih mahal gitu ya. Kita lihat di sini bagian ini 1, 2, kemudian ini ada trigger barnya. Terus ini juga sebetulnya merah nih bagian hammernya gitu ya. Dia cenderung merah. Jadi dalamnya lebih kuat dan tahan aus gitu untuk materialnya. Sementara kita lihat pada Gen 4 hanya ini yang cenderung agak merah ya, dan ininya saja trigger barnya, saya kesininya tetap hitam dia gitu.
Tuh, kita lihat juga pegasnya berbeda ya. Yang Gen 4 ini lebih pendek, jadi dia memang lebih berat untuk narik slide-nya gitu dibandingkan dengan Gen 4 gitu. Seperti itu. Kemudian di sini kalau ini kan tertutup, di sini ada cowaknya, dan pada saat dibuka bentuk barrelnya itu berbeda dengan Gen 5. Jadi barrelnya Gen 5 itu ukurannya seperti ini full, kemudian dia ini ada seperti ring gitu ya untuk mengunci dan memberikan jarak, baru masuk ke barrel sleeve. Ini ada contohnya kalau misalnya Gen 4 ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika barrel ini dilepas, diameter dalam si bagian ininya tuh lebih kecil, sementara kalau ini sama, dimana kita tahu bahwa ini adalah Makarov Bulgaria yang bisa dikonvert sebetulnya diproduksi di sananya gitu. Nah kemudian kita lihat juga ada beberapa yang dimodif sebetulnya, yaitu bagian barrel sleeve. Jadi kita tahu barrel sleeve ini aslinya dia tuh magazine itu akan besi ketemu besi seperti ini, misalnya ini besinya ketemu dengan besi nanti seperti ini. Nah sementara ada Makarov generasi T11 kalau nggak salah, kurang lebih di antara di T11an itu di sininya ada karet, sehingga pertemuannya itu antara besi dengan karet, yang artinya nanti kompresi itu semakin padat gitu ya, tidak ada gas-gas yang agak bocor ke samping. Nah ini kedua unit ini sudah saya modif menggunakan copotan dari T11 gitu. Nah ini ya bisa kita lihat, dia ada karetnya, sehingga ketika masuk magazine nah dia bertemu dengan karet, sehingga ini lebih kokoh gitu ya. Pun sama dengan unit yang satu ini, cuman ini karetnya tidak original, ini bikin karetnya susah, saya nggak nemu waktu itu, jadi udah pada getas gitu ya. Nah, seperti ini, jadi dia lebih padat gitu kompresinya. Oke. Kurang lebih mudah-mudahan sudah mulai terbayang ya perbedaan dari Gen 4 dan Gen 5. Nah kemudian perubahan apa saja yang dilakukan di sini, yang paling terlihat itu adalah gripnya. Memang ini merupakan grip taktikal ya, jadi grip ini kita tahu bahwa sebetulnya diperuntukkan untuk senpi ya, agak keras. Nah ini diperuntukkan sebetulnya untuk senpi grip ini. Ini produksi Israel dari Fab Defense, teman-teman juga bisa nyari dan dapat. Cuman untuk bisa masuk ke Makarov hanya bisa masuk ke Makarov Gen 5, tidak bisa digunakan untuk Gen 4. Kenapa? Karena dia slim, ukuran ininya berbeda gitu, dia masuknya slim, dan ini pun harus dimodif. Jadi ada beberapa part yang di dalamnya saya jebol dan saya tuner lagi ya. Di sini lihat agak kurang rapi gitu ya. Jadi bagian ininya benar-benar dihilangkan, dilepas gitu ya. Bahkan ada yang beberapa yang dipotong gitu. Ini dilakukan agar pas, karena kalau kita ngelihat dari originalnya, nah di sini tuh ada cowakan untuk CO2, si CO2 bisa masuk gitu. Makanya yang terjadi adalah bagaimana si CO2 bisa masuk ke grip yang ini, ya harus dikalin ya, tadi dicoak gitu. Kemudian kita lihat juga dari magazine ya. Magazinnya itu kalau
Gen 4 ini saya punya beberapa macam magazinnya. Bisa lihat di sini ya, agak berantakan. Yang pertama itu ada magazine ini berurutan. Ini adalah magazine dengan kekuatan yang paling rendah. Kalau kita bisa lihat tuh, lubangnya cuma satu. Jadi originalnya valve-nya itu sudah saya rubah. Originalnya seperti ini valve-nya, lubang 3. Ada juga yang originalnya dapatnya langsung satu lubang. Ini digunakan untuk hemat CO2 gitu. Kemudian yang ini saya punya dengan putarannya seperti ini ya. Kalau original dia minus, tapi kalau misalnya mau diganti dengan kunci L seperti ini bisa. Dan ini L-nya rata. Seperti itu. Ini kondisi 3 lubang. Nggak bisa kelihatan nggak di dalam sini? Kondisi 3 lubang seperti yang tadi contohnya. Sementara untuk yang ini adalah yang sudah full upgrade dan ini menggunakan magazine T11. Apa bedanya? Di sini ada beda ya. Nah, di sini ada bagian yang bolong gitu ya. Ini fungsinya sebetulnya untuk ada bagian si barrel sleeve ini tuh yang agak nyowak ke dalam. Tapi beberapa udah saya potong untuk barrel sleeve yang nempel di unit gitu. Nanti dia posisinya masuk gitu, kunci di sini. Dan ini fungsinya juga kita bisa memakai ini ya untuk pelurunya gitu. Jadi tinggal tarik, kemudian ini masuk ke sini. Jadi ada cowakan di sini. Nah, jadi udah ada loadernya gitu ya. Kita bisa masukkan loadernya. Jadi seperti itu. Ini juga loadernya agak sulit ya dapatnya, original dari Baikal. Nah, apa bedanya ini dengan yang Gen 5? Ternyata ada perbedaan, yaitu maginya tuh dia lebih slim, kalau ini lebih bulky. Tuh kelihatan ya, jelas. Nah, seperti ini. Jadi ini malah lebih bulky dan ini lebih slim kondisinya. Kemudian selain daripada valve, saya punya yang sudah di-upgrade bagian kepalanya. Ini. Kalau kita lihat di sini saya sudah merubah di papas, di bubut, kemudian diberikan kunci L. Buat apa? Fungsinya adalah ini. Kita lihat ternyata posisi BB itu mentok pabrikan itu. Sementara nanti kan di sini valve-nya ditekan oleh hammer gitu ya. Kemudian udara keluar, CO2-nya terus menembakkan sini, jadi masih menabrak bagian atas dari lubangnya ini gitu. Sementara saya rubah di sini menggunakan kunci L gitu ya, jadi bisa dinaik turunkan sehingga ketika disetting benar-benar lurus. Jadi sangat meminimalisir adanya gesekan atau gaya yang terbuang akibat tabrakan antara peluru dengan bagian atasnya ini gitu. Otomatis ini lebih powernya lebih besar dikarenakan setelah memakai lubang moon, valve moon gitu ya, pairnya juga disesuaikan dan posisi ini dikondisikan ya agar lurus gitu. Dan kondisi slide-nya pun di sini menggunakan firing pin yang lebih panjang daripada umumnya gitu. Dibanding umumnya firing pinnya lebih panjang sehingga bisa maksimal gitu ya.
Nah, apalagi yang berbeda untuk Gen 4 ini, saya merubah peronya menggunakan, saya rubah peronya agar bisa digunakan ini ya, silencer. Jadi bikin silencernya juga dari besi, kemudian di blowing gitu, di blow near. Nah, ini bisa digunakan silencernya. Untuk suaranya lumayan meredam ya, sekitar 50% 60%-an gitu. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, begitu kurang lebih review singkat dari Gen 4 dan Gen 5. Saya tidak membongkar dalamannya, mungkin orang lain juga sudah banyak yang mereview gitu. Namun untuk membandingkan dari segi peer-to-peer-nya, apple to apple-nya, kita bandingkan, itu yang menjadi konten untuk video kali ini. Terima kasih banyak, salam olahraga untuk semua di Indonesia ya, terutama. Terima kasih banyak, stay tune di next informasi video-video berikutnya. See you.